Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Anakku panas loh di sini. Katanya kita tidak kooperatif. Ini kita sudah di sini menemui sudah kooperatif. Kok malah bapak nggak mau keluar? Gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih hadir di depan rekan-rekan media. Kelihatannya kalau menurut pengalaman empiris saya sudah cukup lama saya tidak berinteraksi dengan teman-teman. Terakhir kalau tidak salah kasusnya Michelle ya. Michelle berseteru dengan ya PT Solo Saestu. Ya itu. Hari ini saya nanti ada yang lisan, juga ada yang rilis tertulis ya. Rilis tertulis saya beri judul demo di depan Majelis Wali Amanat UNS, urusan dekan dan rektor UNS. Dan di situ kentara sekali istri dekan FKUR ikut berjoget. Jadi rekan-rekan semua, sebagaimana yang kemarin dimuat di hampir semua media, terjadi aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa keolahragaan atau FKUR dari Universitas 11 Maret di depan gedung rektorat. Mahasiswa itu mengajukan sejumlah tuntutan, diantaranya yang pertama agar somasi yang dilayangkan oleh Wakil Ketua Majelis Wali Amanat atau MWA Prof. Hasan Fauzi kepada Dekan FKUR segera dicabut dan meminta maaf terbuka ke publik atas somasi yang dilayangkan. Kemudian yang kedua, mahasiswa ingin bertemu dengan Wakil Ketua MWA secara langsung untuk memberikan keterangan yang jelas atas alasan disampaikannya somasi tersebut, sehingga terang jelas bagi semua pihak tuduhan kebohongan publik apa yang dimaksud telah dilakukan oleh dekan kami. Itu tuntutan mereka. Sebelumnya dekan FKUR memang benar bernama Dr. Sabta Kunta Parunama menerima somasi terkait dengan adanya dugaan pencemaran nama baik, dan jauh-jauh hari dua dekan yang kami somasi, saya selaku kuasa dari Majelis Wali Amanat, dekan kedokteran dan dekan FKUR memang sudah datang. Cuman Dr. Sabto memang waktu itu dia bilang begini, kalau saya orang hukum ya saya tidak bilang mengancam, yang pasti dia bilang ya sudah, kalau tidak nanti saya kerahkan. Jadi kita sudah lama tahu itu. Hal ini bermula dari dekan FKUR yang menurut hemat kami diduga melakukan pencemaran nama baik MBA melalui WhatsApp grup silaturahmi dosen. Jadi dosen UNS itu punya grup namanya grup silaturahmi. Nah, yang aneh, sejumlah mahasiswa berusaha merangsek masuk ke dalam gedung untuk menemui Wakil Ketua MBA untuk menanyakan dan menyuruh Wakil Ketua MBA dengan bahasa-bahasa yang menurut saya tidak tepat ya, seperti Hasan ya, mengklarifikasi terkait dengan somasi yang diterima dekan mereka. Namun mahasiswa gagal menemui Wakil Ketua MBA karena tidak ada di ruangan. Orasi-orasi pedas pun dilontarkan dengan sejumlah perwakilan mahasiswa dan mengajak perang, itu ada kata-kata itu. Kita sudah dokumentasikan juga kepada Wakil Majelis Wali Amanat Prof. Fauzi yang dianggap menyakiti perasaan mereka. Nah, saya sebagai kuasa hukum dari MBA ya, itu ada 3 statement yang saya sampaikan. Pertama, demo itu bagus, buat saya demo itu bagus karena demo itu dijamin oleh Undang-Undang 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Tetapi yang membuat saya tidak habis mengerti ya, demo ini nggak ada urusannya dengan mahasiswa, nggak ada kaitannya dengan dunia akademik. Karena saya tidak mensomasi mahasiswa, saya tidak mensomasi keluarga besar FKUR, tapi somasinya adalah kepada dekan. Kenapa dekan? Karena memang forum WhatsApp grupnya ini forum dosen gitu loh. Jadi tidak ada hubungan secara pribadi apalagi komunal dengan mereka ya. Kedua, somasi itu kalau di dalam bahasa hukum adalah hak ya, hak bagi siapapun. Jadi kalau mereka mempersoalkan somasi, simpel aja, mereka boleh saja menjawab somasi, boleh juga tidak menjawab somasi ya. Nanti akan sampai di terakhir itu bahwa ini tugasnya Prof. Jamal menjelaskan karena beliau profesor hukum ya. Ketiga yang saya juga tidak habis mengerti,
Kenapa bukan dekan sendiri yang datang? Apa hubungannya? Yang kita somasi itu dekan. Dekan itu jabatan yang melekat. Dan kenapa itu dekan? Karena yang masuk grup itu kan pribadi yang berurusan dengan akademis. Jadi kita tidak pernah mensomasi keluarga besar FKUR dan seterusnya, tidak ya. Yang ketiga, saya tidak habis mengerti juga kenapa ini menjadi melebar seperti itu. Dan yang aneh, apa sebenarnya kedudukan Bu istri dekan itu? Kok ikut joget-joget gitu loh ya? Berjoget. Saya sebagai alumni UNS sudah dipesan banyak ya, dan ini saya sampaikan, ada 2 guru besar itu dulu murid saya, Profesor Dr. Triyanto Pujomartono itu di FKIP, kemudian Profesor Dr. Pujiono Suwandi itu adalah dulu murid saya. Jadi dulu mereka berdua magang. Banyak alumni MTP yang orang pintar di situ. Ada Dr. Emi, itu juga alumni dari MTP ya. Jadi saya punya dua profesor dan mereka menasihati saya, Pak, saya nyuwun Bapak sebagai orang tua saya cooling down. Oke, cooling down. Makanya kita tidak menanggapi yang panas-panas ya. Nah, jadi persoalan ini sebenarnya silahkan diselesaikan antara dekan FKUR dengan rektor. Kenapa? Karena Pak Rektor itu ex officio juga anggota Majelis Wali Amanat. Namun kemarin kelihatannya Pak Rektor mengirim surat meminta ada pertemuan antara FKUR dengan pihak Majelis Wali Amanat. Cuman saya menyayangkan tidak perlu dengan petisi, itu pemenangnya beliau ya. Beliau itu punya wewenang karena beliau itu selain rektor, beliau itu juga anggota MBA Majelis Wali Amanat yang anggotanya 17 ya. Dan perlu diketahui, Majelis Wali Amanat itu institusi. Jadi nggak ada personal. Kenapa yang diteriaki cuma Pak Wakil Ketua? Kenapa tidak coba caci maki Pak Ketua MBA-nya ya? Mantan Panglima Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto, Dr. HC. Kenapa bukan beliau? Jadi saya lebih melihat, dan ini sudah kita dokumentasikan ya. Cuman saya cooling down ya. Nah, saya ingin sampaikan pasal-pasal yang mengkait peran Pak Jamal Wiwoho. Saya ingin luruskan ya, Pak Jamal itu belum pernah mengajar saya. Jadi saya kapasitas sama beliau sama-sama alumni ya. Beliau belum, ketika saya jadi mahasiswa beliau juga mahasiswa, ketika lulus beliau lulus duluan ya. Di dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2020 tentang perguruan tinggi Badan Hukum UNS. Jadi teman-teman harus tahu, kalau UI punya PP sendiri ya. Kemudian ITB punya PP sendiri. Jadi kalau masih ada pemikiran dengan demo supaya nanti terjadi chaos dan sebagainya, terus ada caretaker, itu pemikiran yang bukan pemikiran orang hukum. Saya kasihan orang-orang tidak ngerti hukum dipikir kalau ada dalam bahasa tanda kutip ontran-ontran berarti besok itu akan ada proses-proses stay off, terus kemudian nanti dibentuk caretaker. Nggak ada. Karena yang melantik Pak Rektor terpilih Prof. Sajidan itu adalah Ketua MBA tanggal 11 April. Jabatan Prof. Jamal Wiwoho itu berakhir 10 April. Jadi saya menginginkan seperti itu. Ini saya bacakan jelas. Itu pasal 37 PP nomor 56 tahun 2000 tentang PTNBH ya, Badan Hukum Perguruan Tinggi Universitas Maret. Pasal 37 huruf G. Tugas rektor diantaranya adalah membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan masyarakat dan alumni. Tentunya ya saya menyesal ya, dan tidak pernah terjadi selama masa jabatan Prof. Jamal dia nanggapi demo. Tolong saya dibuktikan, ada nggak teman-teman media punya bukti Prof. Jamal itu pernah menghadapi demo? Baru kemarin itu dia menghadapi demo. Ini kan sesuatu yang menurut saya mengejutkan ya. Jadi dalam orasi-orasinya itu tidak sopan menurut saya, yel-yel dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi saya juga berterima kasih atas respon dari FKUR ya, yang menanggapi somasi saya dengan mengerahkan 300 orang. Tetapi saya menginginkan Prof. Jamal selaku anggota Majelis Wali Amanat dan dalam kapasitasnya sebagai rektor ya, itu juga membina. Kenapa? Ketakutan ini sangat wajar menurut saya. Coba bayangkan kalau nanti Prof. Hasan punya pengikut juga demo ya. Kemudian nanti anggota MBA yang lain juga ikut demo ya.
kan jadi masalah. Dan untungnya masih bersyukur ya, selama ini linknya masih UNS semua. Saya juga ditunjuk sebagai kuasa hukum, saya alumni UNS dari S1 sampai S3 saya ini UNS. Dokter saya pun dokter ke-10, PDIA itu udah meluruskan 300 dokter, saya dokter ke-10. Kan itu menunjukkan saya sudah cukup tua ya, sudah 10 tahun saya itu dokter. Dan dalam kepangkatan pun kepangkatan saya juga sama. Saya punya pangkat namanya lektor, kalau guru besar itu lektor kepala. Nah, yang ingin saya sampaikan sebenarnya somasi ini kan sebuah bentuk peringatan atau apa ya, istilahnya ajakan untuk ketemu sebenarnya. Ya, untuk ketemu ya. Dan cara ini efektif. Kenapa? Karena di dalam banyak kasus, saya hampir semua kasus saya itu selesai somasi. Telkomsel selesai somasi ya. Pernah kita somasi ya. Terus yang namanya PT Solo Sais itu selesai juga dengan somasi. Nah, kalau somasi dijawab dengan demo dan ini dibiarkan oleh Pak Rektor yang notabene beliau ini adalah anggota, satu sisi beliau ini rektor, di sisi yang lain ex officio beliau ini juga anggota Majelis Wali Amanat, tentu sangat menyedihkan. Saya ingin ini happy end ya, happy end, dan tugas menjelaskan somasi, konsekuensi somasi ditaati atau tidak itu ada pada beliau Prof. Jamal Wibowo, karena beliau guru besar bidang hukum yang saya yakin ilmunya jauh lebih pinter, lebih hebat dari saya. Jadi itu teman-teman rekan-rekan media semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, dan saya tidak akan menempuh cara-cara sebagaimana yang kemarin mereka lakukan ya. Cuman saya mengimbau sebagai keluarga besar UNS, dulu saya mengajar ya, tapi setelah rektornya diganti Prof. Jamal saya justru tidak mengajar, dan ini pernyataan terbuka saya. Mulai 2020 saya tidak boleh mengajar PKPA. Padahal itu dulu yang perintah saya pendidikan khusus profesi advokat. Tetapi saya tidak balas dendam. Apa? Kantor saya itu dipenuhi mahasiswa UMS. Jadi di kantor ini ada sekarang yang magang itu dari UGM, kemudian dari Unisri dan dari UNS. Saya tidak dendam, tapi saya tidak boleh mengajar. Ya, nah itu aja. Ya. Jadi teman-teman silakan tafsirkan. Ini rilisnya, monggo saya bagikan. Dibagi, monggo saya. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang personal, monggo silakan. Ya. Berarti secara bahasa awam itu dari MBA sendiri atau dari kuasa hukumnya meminta untuk menjawab ini diselesaikan dari sisinya. Betul Pak Jamal dengan MBA, karena beliau anggota MBA. Saya heran Pak Jamal itu demo kapan pun tidak pernah datang. Tiba-tiba kemarin datang dan sikapnya aja kan jelas. Begitu ada Prof Jamal langsung diem sopan. Prof Jamal itu juga anggota MWA. Ini kan menjadi persoalan personal, melibatkan istri, melibatkan bisa saja sih orang berpendapat ini keluarga besar. Saya tidak pernah mensomasi keluarga besar. Karena bukti somasinya pun kalau kita tunjukkan yang kita somasi dekan itu. Ya, kenapa harus dekan? Karena itu di ruang apa itu? Ruang WhatsApp grup gitu. Ya, tapi sekali lagi saya berharap teman-teman juga mendorong. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini ada pertemuan yang difasilitasi Pak Rektor ya dengan Majelis Wali Amanat. Tetapi saya sebagai kuasa hukum MBA saya akan keberatan kalau pertemuan itu dihadiri begitu banyak orang ya. Artinya banyak orang itu kan ada semacam petisi itu ya, mau ketemu sama siapa itu MBA, nggak bener lah mekanismenya, bukan begitu ya, karena anggota MBA aja 17 kok yang mau ketemu lebih dari 17. Jadi begitu rekan-rekan semua, silakan ada pertanyaan-pertanyaan lain monggo di. Pak, kalau untuk somasi sendiri ini isinya seperti apa Pak detailnya? Oke. Akbar, somasinya Bapak mana? Di bawah. Somasi. Oh, enggak di bawah. Ya, somasinya intinya begini. Enggak, dicari di media online coba dicari di strap.com sama itu apa namanya? Zona 1 News. Dalam sebelum somasi itu dilayangkan ke Pak dan Pak Prof juga ya Pak? Yang jadi somasi itu hanya kepada dua, satu Dekan Fakultas Kedokteran itu, terus sama Prof. Reviono ya, Dekan Fakultas Reviono sama Dekan FKUR, FKUR. Dua kali semua. Nah, satu kali karena beliau datang, yang dari kedokteran itu datang, dan cuman jadi berbeda, datang mengatakan sudah selesai lah, saling memaafkan, tapi di luar kan menjadi tidak memaafkan. Tapi tidak saya lanjutkan dengan somasi. Kalau yang pertama ini kan jadi begini,
seorang kuasa hukum itu menjalankan pekerjaan atas dua hal. Satu, atas dasar perintah. Yang kedua, scope of work-nya, lingkungan kerjanya nggak jauh dari yang dikuasakan itu. Nah, kalau saya dapat laporan, loh, somasi itu kan boleh, kedua, ketiga, pertama pun boleh ya. Kalau ternyata responnya itu negatif, nggak sampai 2 menit katanya, ya sudah kalau begitu. Nah, berarti kan saya sih membacanya begini, mungkin nih, beliau kan dokter itu kalau di dalam dunia akademik kan panggilannya yang terpelajar. Kalau guru besar kalau pengen mengikuti ujian terbuka itu kan yang amat terpelajar. Nah, jadi somasi ini ya, yang saya somasi itu Dr. Sabto Kunto Purnomo dan Profesor Reviono karena memberikan komentar di grup silaturahmi dosen dengan sengajaan ya, misalkan mengatakan itu perlu diusut itu ya, hal-hal yang memburukan UNS banyak sih itu dan sebagainya. Nah, saya di situ saya klasifikasi pasal-pasal apa yang diduga dilanggar dengan statement itu gitu loh. Karena ternyata bukan hanya di WAG kan, teman-teman wartawan semua, ada juga yang di media cetak, dan terutama media online serta medsos. Ya, medsos itu maksudnya ada di IG, ada di Twitter ya. Jadi sebenarnya biasa saja. Diantaranya begini, bahwa saya selaku kuasa hukum berharap agar pihak Dr. Sabto Kunto Purnomo dan Prof. Reviono mengambil tindakan positif menyelesaikan masalah ini demi nama baik dan kembali pulih. Nah, begitu. Namun apabila yang bersangkutan tidak beritikat baik dan tidak menyelesaikan, ya, maka pihaknya akan menempuh upaya hukum itu. Itu butir somasi saya seperti ini. Ya. Berarti kalau untuk yang somasinya ke Prof. Reviono? Cuman sekali aja karena beliau sudah datang. Dan jadi begini, somasi itu kan sebenarnya tadi saya matur, somasi itu kan upaya untuk persuasif. Jadi somasi itu biar direspon, orang nek kok lha kok mbok somasi ngopo? Saya kenapa kamu somasi saya? Nah, kita seperti itu sebenarnya kerja kita. Nggih. Monggo silahkan, nggih. Sebelum somasi itu dilayangkan, apakah sudah melalui rapat internal NDA semua gitu Pak? Jadi apakah sudah dibicarakan dan atas sepengetahuan anggota yang lain? Oh, sudah, sampun, nggih. Masuk ke semuanya juga ya? Sampun, nggih. Sudah diketahui semuanya, nggih. Kita ada batas waktu nggak sih untuk somasinya itu? Kalau somasi di surat saya itu kan 1 minggu, nggih. 1 minggu, nggih. Setelah batas waktu itu? Dalam? Berarti Ya, somasi kan ada batasan 3 kali. Kalau ternyata tidak ditanggapi, ya somasi kedua, berlanjut somasi ketiga gitu ya. Tapi dengan peristiwa ini saya nunggu Pak Rektor kan, karena tadi saya matur, saya juga kebetulan kuasa hukum dan saya juga alumni UNS, tentu saya lebih suka cara-cara persuasi ya. Dan sepertinya kalau saya dapat laporan dari MBA, Pak Rektor sudah mengirim surat ke MBA yang minta MBA menyediakan waktu untuk mempertemukan antara FKUR dengan Pak MBA ya, Pak Hasan. Cuman yang saya tidak sepakat ya, jangan seperti petisi. Kita ini orang terpelajar semua. Guru besar itu orang satu jabatan yang hebat lah, sebutannya amat terpelajar lah. Kalau seperti ini kan sama tidak menghormati ya. Bahkan saya kaget juga kok bisa masuk ring 1 sampai menempelkan tulisan di segel. Karena sebelum-sebelumnya nggak bisa, nggak boleh ya. Jadi tadi ada pertanyaan seperti itu, tolong nanti juga tanyakan kepada Prof. Jamal. Beliau senior saya, beliau itu tentu lebih pintar dari saya. Apakah benar beliau itu juga anggota MBA dan kenapa muncul seperti itu bagaimana ya? Jadi apapun yang terjadi dengan peristiwa ini, saya lebih cenderung menyelesaikan dengan cara-cara persuasif karena saya yakin itu lebih mempan ya. Itu. Kalau tanggapan dari Prof. Jamal yang mengirimkan surat untuk pertemuan internal nanti dari MBA-nya gimana? Apa disetujui? Saya langsung mengatakan setuju saja. Tetapi mohon maaf, jangan rame-rame begitu kan? Kan ini kan yang namanya saya terangkan dulu, yang namanya WAG itu kan keanggotaannya kan pribadi-pribadi. Nah, kalau somasi saya juga pribadi ya tentunya pribadi saja. Jadi kalau kedokteran itu mereka elegan. Jadi dekan, wadek 1, 2, 3 datang. Saya tidak masalah, nanti silahkan dari dekan ini menghadirkan wadek 1, 2, dan 3. Tetapi jangan menambah menjadi lebar.
Kalau nanti menjadi lebar boleh dong, saya klaim, saya alumni UNS, saya punya komunitas sepeda, nanti 3.000 pesepeda, teman saya UNS tak suruh datang semua ke sana, saya ini komunitas motor, nanti alumni UNS yang punya motor tak suruh datang, kan jadi kemana-mana. Oleh karena itu saya berpikir cerdas, somasi ini sebenarnya media supaya orang ketemu bermusyawarah. Dan somasi ini tidak perlu ditafsirkan kriminalisasi, ini istilah yang sangat salah. Saya seorang ahli pidana, terangkan dulu. Somasi ini bukan kriminalisasi. Kriminalisasi itu perbuatan yang oleh ilmu pidana dulu tidak dianggap kejahatan, dikompilasi, disusun menjadi perbuatan-perbuatan, dibuatkan pasal menjadi pidana. Jadi istilah kriminalisasi itu istilah yang keliru. Orang membuat somasi kok masih jauh panggang dari api, ya. Orang dilaporkan polisi pun bukan kriminalisasi. Kriminalisasi itu yang bisa ngomong itu ahli pidana. Jadi bikin hal-hal yang tadinya bukan kejahatan dirumuskan menjadi perbuatan jahat, ada pasal, dibuatlah undang-undang, itu kriminalisasi. Jadi kalau orang melaporkan ke kantor polisi, orang bikin somasi jauh panggang dari api. Dan sekali lagi, tadi judul di awal, itu tugas Prof. Jamal Wibowo yang lebih senior dari saya, lebih pintar dari saya yakin mampu menjelaskan kepada dekan dan kepada anak didiknya, mahasiswa. Ya, beliau itu core-nya hukum, tetapi ketika jadi rektor dia kan bapaknya semua mahasiswa di segenap prodi kan gitu. Ya, dalam tegaskan aja ya. Berarti di terkait peristiwa ini untuk rektor harus turun tangan. Iya, harus turun tangan, leres betul. Itu bahasa yang singkat padat. Kalau untuk yang pertemuan internal disetujui tadi, berarti dari pihak MBA menginginkan Pak Kunto aja nih, tidak dari. Nuwun sewu, nanti saya sebagai konsultan namun bisa memberi arahan nih Mbak G. Nanti ini kan sudah teknis, tentang siapanya teknis nanti penjenengan bisa sampaikan ke sinten, ke MBA, ya. Tapi insya Allah MBA juga mengikuti saran kami, ya. Jadi bolehlah nanti strukturnya di sinten, di FKUR itu sinten, FKOR itu sinten, kalau ada dekan, wadek 1, 2, 3 nih, monggo itu, ya. Dan itu lebih bagus lah gitu. Berarti nanti kalau dari perwakilan dari MBA-nya selain Pak Prof Jamal nanti juga akan datang siapa lagi kemungkinan? Ya kemungkinan otomatis, karena begini, Prof Hadi itu meskipun jabatannya Prof Hadi, Pak Dr. Hadi selaku ketua MBA itu kan keberadaan di Jakarta, beliau kebetulan kan juga menteri ya. Itu biasanya yang memimpin rapat ya wakil MBA sama sekretaris. Insya Allah, iya, insya Allah nanti dari MBA itu akan hadir sekitar 5 atau 7 nanti. Oke. Oke. Nah saya minta doanya aja. Ini selesai di sinilah. Oke. Pekerjaan saya pekerjaan pengacara, tapi bukan berarti saya itu mencari-cari kesalahan orang lain. Mereka itu ayah saya semua, mereka kalaupun umurnya mereka itu mungkin juga senior saya, ya. Jadi saya tidak punya pikiran untuk mempidanakan mereka. Jadi sekali lagi saya tegaskan, somasi itu justru ajaan dan somasi tidak bisa disebut kriminalisasi. Dan yang ketiga, intinya tadi yang disampaikan oleh Mas apa dari Kompas.com. Dari itu Mas Fajar ya, Pak, dari fajar.com. Kompas, maaf ya. Itu kan intinya sudah diselesaikan internnya aja, MBA sudah. Karena Pak Rektor itu juga anggota MBA. Itu menurut saya ending yang bagus dan saya akan cium tangannya Prof Jamal. Ya, betul. Saya akan cium tangannya Prof Jamal. Prof Jamal itu teman kakak saya. Saya ini 6 bersaudara, 4 itu produk UNS. Ya, adik saya bungsu UNS, kakak saya pas UNS, adik saya yang Kakang Ragil itu juga UNS. Saya akan cium tangannya Prof Jamal. Pak, kalau terkait dengan kemarin kata Pak Prof Sabto kan setelah somasi sudah bertemu dengan Hasan untuk menanyakan permasalahan, namun dilempar ke jenengan. Gini benar ke saya karena dia memang menuntut untuk dicabut, Mas. Jadi pertemuannya itu sangat seperti menyantai kok begini. Bagaimana? Cabut enggak ini? Dituntutnya cuma itu aja kalimatnya. Mau dijawabkan lebih panjang itu enggak bisa. Karena dalam posisi Pak Kunto ini emosional ya. Saya paham ya, beliau kan dunianya olahraga ya. Satu lagi untuk penegasan mawon, berarti dari inti dari somasi itu sebenarnya MBA minta 2 orang ini untuk minta maaf. Minta maaf ya intern mereka saja lah. Kalau begitu. Sudah minta maaf. Selesai. Selesai. Minta maaf sampai ke publik nggak? Ya minta maaf, teknis saja lah. Yang penting minta maaf ke sinten,
ke MBA kan itu di ruang MBA gitu. Dan sampai akhirnya kan menjadi wilayah publik. Sebenarnya ini kan menjadi privat kalau tidak sampai ke media dan publik. Tapi ketika sudah sampai ke media kan menjadi publik ya. Nah, untuk penjelasan semua saya ucapkan terima kasih dan sama-sama kita cooling down aja ya. Apalagi kalau ada di antara ini yang ada yang alumni UNS juga ini wartawannya. Banyak. Ya banyak ya, sama-sama kita jagalah biar MBA menyelesaikan dengan rektor. Itu. Oke. Siap.